Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali pada perkuliahan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang sifatnya pendahuluan saja untuk mata kuliah sistem proteksi. Ya. Sistem proteksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di jurusan kita, Teknik Elektro, Universitas Jember, bobotnya 3 SKS. Ya. Kemudian statusnya mata kuliahnya adalah mata kuliah pilihan ya, bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi power, sistem tenaga, dan biasanya diambil pada semester 5. Nah, ada juga semester 3 sudah ambil juga bisa. Baik, saya akan sampaikan tentang pengantarnya atau pendahuluannya. Jadi sistem proteksi ya, kalau dari suku katanya ini ada sistem dan ada proteksi. Jadi dari dua kata, suku kata. Sistem merupakan peralatan yang terdiri dari beberapa subsistem. Dan proteksi ini dikata perlindungan atau pengaman. Jadi sistem proteksi di sini adalah peralatan yang gunanya untuk melindungi atau mengamankan, atau lebih tepatnya untuk mengatasi kondisi abnormal atau kondisi gangguan pada sistem tenaga listrik. Dan kondisi abnormal ini bisa disebabkan oleh pengoperasian sistem tenaga itu sendiri, dan karena kondisi gangguan, misalnya kondisi abnormal ini bisa diakibatkan oleh gangguan hubung singkat, gangguan tegangan lebih, gangguan beban lebih, frekuensi sistem yang rendah, asinkron, dan lain-lain. Ini merupakan kondisi abnormal ya, atau gangguan karena sebab internal. Kalau bisa juga gangguan karena gangguan yang sifatnya eksternal ya, seperti gangguan petir ya. Nah, ini peralatan proteksi digunakan untuk itu. Jadi mengatasi kondisi abnormal ya, supaya sistem tenaga listrik itu tetap terjaga normal. Nah, terjaga normal. Sehingga definisinya mungkin lebih lengkap. Proteksi sistem tenaga listriknya adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan listrik suatu sistem tenaga. Sistem proteksi karena merupakan proteksi ini bukan satu unit peralatan ya, tapi dia bekerja sama antara beberapa peralatan, elemen-elemen proteksi nanti kita akan kenal yang bekerja sama dan dipasang pada peralatan listrik pada suatu sistem tenaga listrik. Ya. Sistem tenaga listrik ini juga merupakan beberapa subsistem, yaitu yang kita kenal dengan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, ya, gardu induk, bahkan sampai beban. Ya. Itu merupakan sebuah sistem tenaga listrik. Ya. Sehingga peralatan-peralatan proteksi atau itu tadi bisa dipasang di
generator, misalnya kalau di pembangkit, di trafo, di jaringan transmisi, di gardu induk, sampai ke beban. Jadi dipasang untuk kondisi ya, tadi abnormal, ya, untuk mengatasi adanya kondisi-kondisi abnormal ini perlu dipasang sistem proteksi. Sehingga fungsi utama dari sistem proteksi ini adalah, yaitu yang pertama adalah melindungi seluruh sistem dan memelihara kontinuitas supply. Kemudian yang kedua, memperkecil kerusakan dan memperkecil biaya. Ya, ini contohnya di sisi ekonomi sih. Jadi kalau kerusakan ini tidak diminimalisir, ini akan merembet ke peralatan-peralatan yang lain, dan ini menyangkut pembiayaan nantinya. Bahkan dengan peralatan proteksi ini kita bisa melokalisir sebuah gangguan, ya, sehingga sistem yang sehat ini tetap bisa berjalan, beroperasi normal. Jadi hanya sistem yang rusak atau yang abnormal ini kita lokalisir, sehingga sistem yang normal tetap bisa berjalan, sehingga kerugian ekonomisnya tidak terlalu besar. Yang ketiga adalah untuk menjamin keselamatan dari personel itu sendiri. Ini fungsi utama dari peralatan proteksi. Jadi lebih konsen kalau itu masalah hubungannya dengan keandalan. Keandalan sebuah sistem tenaga listrik itu sangat-sangat berhubungan dengan sistem proteksi. Kemampuannya semakin handal, tentunya butuh sistem proteksi yang handal juga, ya, yang lengkap juga. Ya. Saya umpamakan seperti halnya sepeda motor. Ya. Sepeda motor itu kalau handal, ya handal ini punya kemampuan yang lebih, ya, dalam hal hubungan dengan kendaraan sepeda motor, tentunya aman dan seterusnya, maka ini perlu proteksi. Kemudian peralatan proteksi ini sangat berhubungan dengan perencanaan. Dia harus sudah dipertimbangkan sejak awal. Jadi dipertimbangkan pula kondisi-kondisi gangguan, kondisi abnormal yang mungkin pada sebuah sistem terjadi. Sehingga di situ langsung kita buat perencanaan sistem proteksinya bagaimana. Jadi keandalan ini berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyalurkan energi ke semua titik pengguna dalam standar dan jumlah yang sesuai, ya, kualitas maupun kuantitas ini keandalan. Ya. Jadi berhubungan dengan kemampuan sistem tadi. Nah, ini yang kalau masalah keandalan ini biasanya ditentukan oleh kecukupan peralatan atau kelengkapan. Semakin lengkap, semakin handal. Tapi jangan lupa juga mengenai keamanannya, security-nya, atau tadi sistem proteksinya. Ya. Ini juga akan sangat menentukan keandalan sistem. Jadi kalau sebuah peralatan kan memang yang diinginkan kan keandalan ini ukurannya, ya. Parameter keandalan ini sangat penting, ya. Termasuk sistem tenaga ini bagaimana punya keandalan yang tinggi, ya. Sehingga peralatan proteksi ini sangat diperlukan, ya. Nah, ini set berikutnya ini tentang silabus dari perkuliahan kita, mulai awal sampai nanti akhir satu semester. Jadi kita akan bagi menjadi 10 subbab, ya. Mulai dari yang pendahuluan, kemudian kita mempelajari juga tentang proteksi petir,
gangguan eksternal tadi. Dan proteksi ini bisa pada bangunan gedung, karena di dalam gedung ini juga banyak peralatan-peralatan instalasi listrik, perlu ada peralatan proteksinya. Kemudian juga peralatan seperti di saluran atau di jaringan transmisi distribusi ini juga memiliki peralatan proteksi yang berbeda. Kemudian yang berikutnya ini sistem proteksi yang ada di STL. Di sini kita akan mempelajari misalnya bagian yang paling sering kita jumpai yaitu MCB. MCB ini circuit breaker. Nah, bagaimana itu fungsinya, prinsip kerjanya sebagai bentuk mini dari peralatan proteksi yang ada di STL. Kemudian berikutnya lagi adalah kita pelajari komponen-komponen sistem proteksi. Ya. Karena kita tahu tadi proteksi merupakan sebuah sistem, ya. Sehingga tidak berdiri sendiri, ya. Punya komponen-komponen. Nah, komponennya apa saja? Ya. Nah, kita pelajari. Kemudian yang kelima ini tentang relay proteksi, yang merupakan otak dari sistem proteksi. Ya. Ini kita buat subbab khusus tentang relay karena cukup banyak mengenai relay ini, jenis-jenisnya, prinsip kerjanya, kegunaannya, ya. Kemudian sampai pertemuan kelima ini kita akan adakan UTS, ya. Kemudian yang biasanya juga antara subbab mungkin ini sampai kelima ini ada kuis, ya, di tengah-tengah ada kuis juga kita buat sehingga nanti ini sekitar 7 pertemuan, ya. Itu sama UTS sudah, ya, UTS. Setelah itu pada pertemuan subbab berikutnya ini gantian ini sifatnya, ya. Kalau yang pertama tadi saya yang presentasi, nah, kalian yang presentasi sekarang di subbab terakhir ini, ya. Jadi kita akan membahas tentang berbagai sistem proteksi yang tersebar mulai dari generator, ya, di pembangkit sampai beban tadi, ya, di generator, di trafo, saluran listrik. Nah, ini dalam bentuk kalian membuat makalah, ya. Jadi membahas sebuah permasalahan yang ada, ya, di titik-titik ini tentang proteksinya. Kalian bisa mendapatkan sumber literatur di banyak sumber, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang makalahnya ini, formatnya bagaimana, ya. Kemudian cara penyusunannya, ya. Dan nanti dipresentasikan, kita bentuk kelompok grup di masing-masing kelompok bisa 2 mahasiswa, 3 mahasiswa. Jadi kita akan buat kelas daring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, nanti kita jelaskan menyusul ini subbab ini, ya, kurang lebihnya, ya, subbab-subbab yang akan kita pelajari. Kemudian komponen akhir penilaian ini juga kalian perlu tahu persentase komponen nilai. Jadi keaktifan, kehadiran ini bentuknya 10%, ya. Ini bisa saya dapatkan karena ini daring, ya, jadi ada datanya semua. Dan kalau presentasi juga akan ada datanya karena saya bisa merekam. Kemudian tugas, ya, makalah ataupun tugas-tugas yang lain 15%, presentasi 15%, kuis 20%, UTS 20%, UAS 20%. Nah, tapi ini bukan hal yang pokok, ya, artinya harus baku seperti ini, karena di akhir semester nanti saya akan lihat lagi komposisi persentasenya. Bila kalian misalnya secara kelas gagal di
kuis ya saya akan kurangi malah ya. Tapi kalau kalian berhasil misalnya di UAS ya, saya akan malah naikkan karena secara kelas nanti akan berpengaruh nilainya dan saya inginkan secara kelas kalian bisa lulus, bisa nilainya bagus-bagus ya. Ini sumber bacaan yang bisa kalian akses, kalian explore, carilah ya. Ini di perpustakaan ada, atau kalian pinjam kakak kelas juga bisa, ataupun sumber-sumber bacaan yang lain kalian bisa lengkapi sebagai pengayaan ya, tentang sistem proteksi ini ya. Dan saya kira ini masih sangat mungkin karena banyak ya literatur tentang sistem proteksi ini ya. Jadi ini jadi demikian mungkin materi atau tutorial saya yang mengenai pendahuluan supaya dijadikan dipahami ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.